Shalom, selamat pagi, selamat mengikuti renungan harian pada hari ini. Terima kasih karena kita masih dapat bersama-sama pada renungan waktu ini. Saudara-saudara yang terkasih, 3 Mei 2020. Pada hari ini, saya berharap kita semua masih tetap dapat terus berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Tajuk renungan kita adalah berdoa dalam kelompok. Saudara-saudara yang terkasih, puji kepada Tuhan karena kita bersama-sama lagi. Dan ayat renungan kita diambil di dalam Matius 18 ayat 19 dan juga 20. Mengatakan, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka." Nah, inilah ayat renungan bagi kita pada hari ini. Dan hari ini adalah hari yang ke-38 bagi program berdoa 100 hari. Saudara-saudara, apakah keistimewaan berdoa dalam kelompok? Menurut saudara-saudara, apa keistimewaan dalam berdoa kelompok? Biarlah kelompok kecil bertemu pada waktu petang, pada waktu tengah hari, atau awal pagi untuk belajar Alkitab. Biarlah mereka mempunyai sesi berdoa agar semuanya dikuatkan. Saudara-saudara, para malaikat Tuhan juga akan berada dalam doa kelompok, serta seseorang yang lain yang saling bercerita akan kisah hidup mereka masing-masing. Bagaimana pengalaman mereka bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah ahli-ahli yang lain juga sentiasa menceritakan tentang pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Berdoa dalam kelompok haruslah memohon Roh Kudus supaya beserta dalam kelompok sehingga setiap satu orang akan sangat diberkati. Dalam kelompok doa juga mintalah kebijaksanaan dari Tuhan agar apapun yang dilakukan semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana-rencana Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jadi memang sangat penting doa kelompok ini. Sementara mereka yang berdoa meneruskan seruan mereka dengan tekun, pada masa tertentu suatu sinar cahaya dari Yesus akan menyinari setiap satu orang. Cahaya kemuliaan Tuhan akan nyata kepada masing-masing yang percaya dan beriman kepada Tuhan, apalagi dalam kelompok yang beriman. Dalam kelompok ada saja yang tidak akan merasa pentingnya berdoa. Ada saja ahli-ahli yang cuma hanya mau senang-senang mengikuti kelompok doa. Tetapi janganlah kita mengikut sikap orang seperti ini. Janganlah kita mengikut sikap orang seperti ini, karena kita kena ingat bahwa setan akan berusaha merusakkan kerohanian seseorang dengan pelbagai cara. Jadi yang harus kita lakukan adalah memberikan kekuatan bagi satu ahli kelompok. Tetapi malaikat Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan semua yang berserah penuh kepada Tuhan. Jadi marilah sahabat-sahabat, saudara-saudara semua, kita harus sentiasa berdoa kalau kita ingin kemajuan dalam hidup rohani kita. Apabila kabar kebenaran buat pertama kali dikumandangkan, alangkah banyaknya yang berdoa karena mereka benar-benar mau berdoa. Saudara-saudara, apabila kita dengan tekun, kita lapar dahaga mengeluh dan berserah dalam doa kita dengan kesatuan pikiran meminta karunia Roh Kudus, maka Dia akan datang. Saudara-saudara, maka dengan ini ingatlah bahwa kita sebagai manusia apabila berseru dengan tekun, maka kita akan sangat diberkati. Kiranya biarlah bagi kita masing-masing sini kita terus melakukan doa dalam kelompok, karena ini juga akan meyakinkan kita dan saling menguatkan antara satu dengan yang lain.
Puji kepada Tuhan, dengan renungan hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.